Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Tuhan Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jalan di danau, sebab mereka menjala ikan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Tuhan Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang rumahnya. Lalu mereka mengikuti Tuhan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki tahun baru, tahun 2021. Pada Injil hari ini kita diajak untuk lihatlah Tuhan menawarkan rencana yang besar, yang indah kepada kita semua. Apa itu? Rencana besar Allah mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Allah sungguh mencintai kita semua, mau menjadikan kita anak-anaknya, keluarga Allah, dan kerajaan Allah tidak besok jauh, tetapi ada di tengah-tengah kita. Dan itulah warta kabar gembira yang ingin Tuhan tawarkan kepada kita. Artinya apa? Kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Allah sungguh hadir, mencintai, dan kerajaan penuh kebahagiaan, penuh cinta itu ada di tengah-tengah kita. Itulah rencana besar Allah untuk kita semua. Dan yang pantas kita syukuri juga adalah bahwa ternyata warta kerajaan surga itu tidak hasil hanya sekedar pekerjaan Allah sendiri. Bahkan kita dihargai oleh Allah. Kita mau dilibatkan di dalam karya besar Allah ini. Tuhan tahu bahwa kita itu terbatas. Tuhan tahu bahwa kita itu tidak sempurna. Tetapi toh Tuhan terus menghargai kita. Kita dilibatkan, diajak untuk ikut serta di dalam karya keselamatan itu. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia juga mengundang orang-orang di sekitarnya. Petrus, Yakobus, para rasul, orang-orang yang mau diajak oleh Tuhan Yesus, diutus oleh Tuhan Yesus untuk ikut serta di dalam karya penyelamatan ini. Apakah ketika Tuhan Yesus mengajak, mengutus kita, lalu hanya diam begitu saja? Tidak. Tuhan Yesus juga melibatkan kita untuk terlibat di dalam karya keselamatan yang dia lakukan. Dia mengundang, dia mengutus orang-orang di sekitarnya untuk ikut serta di dalam karya keselamatan itu. Dia mengundang Petrus, Yakobus, para rasul, dan siapapun juga yang mau ikut serta di dalam karya keselamatan itu. Ketika Tuhan Yesus mengundang, mengajak, mengutus, tidak berarti lalu Tuhan Yesus diam begitu saja. Dia terus berkarya di tengah-tengah kita semua dan mengajak kita, memberi kekuatan, rahmat, supaya kita mampu untuk ikut serta di dalam karya keselamatan itu. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, berhadapan dengan peristiwa ini, kita hari ini ditanya oleh Tuhan Yesus, maukah kita terlibat? Maukah kita ikut serta? Maukah kita diutus untuk ikut serta di dalam karya keselamatan itu? Ataukah kita lalu hanya cuek, diam begitu saja, tidak peduli atau acuh tak acuh, tidak mau ikut serta? Kita mencari keuntungan diri sendiri, kita mau cari enak-enaknya dan lain sebagainya. Ataukah kita seperti halnya para rasul,
Yang ketiga, mendengar tentang warta kerajaan surga, rencana Tuhan yang begitu indah, dan kemauan Tuhan yang sungguh luar biasa melibatkan kita semua. Mereka lalu meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Tuhan Yesus bekerja di ladang Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus, malah kita pada awal tahun ini, meskipun sudah memasuki beberapa hari, kita penuh semangat mengusahakan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, pada sanak saudari kita. Kita mencintai mereka dan mewujud nyatakan cinta kasih itu secara nyata di dalam kehidupan setiap hari, supaya warta rencana keselamatan Tuhan itu terwujud nyatakan di dalam kehidupan setiap hari.